Halo semuanya, ketemu lagi. Kita bahas 16 tim yang pulang dari babak 32 besar. Kita mulai dari pertandingan yang biasa-biasa aja sampai ke pertandingan yang memang klimaks. Pertandingan ke-16 ratingnya itu antara Austria lawan Spanyol. Ya, kita di sini berbicara meskipun dua-duanya adalah tim dari Eropa dengan materi pemain yang kurang lebih bermain di liga yang tidak terlalu jauh, tapi memang materi pemain di sini sangat ada perbedaan ya. Jadi untuk Spanyol dengan pasukan mudanya tentu lebih energik, walaupun dipadukan dengan pemain-pemain senior juga, tapi ya Austria cuman punya modal itu menang di bola atas, dan ya satu-satunya modal mereka tentu tidak cukup untuk memenangkan match ini. Selanjutnya match ke-15 ya, ada Swedia versus Prancis ya. Di sini Swedia itu masuk ke babak gugur aja udah dengan berdarah-darah gitu. Ditambah ketika lolos pun harus berhadapan dengan raja terakhir bisa dibilang. Jadi nggak ada yang bisa dilakukan selain all out tentunya, tapi ya sangat-sangat jomplang kekuatan tim ini, sehingga ya Swedia harus paling nggak dia pulang dengan dikalahkan tim terbaik lah kayak gitu. Oke, match selanjutnya ada Bosnia versus Amerika, tuan rumah. Gimana dong? Sebenarnya Bosnia ini tampil lumayan bagus dibanding pada saat dia di grup, ya kan? Tapi ya lawannya tuan rumah, pressure-nya beda. Supporter itu sedikit banyaknya ngaruh terhadap performa, walaupun ya katanya mereka pemain profesional bermain di Eropa, tapi yang namanya pressure itu jelas dan nyata. Nggak bisa kita bilang mereka udah profesional, nggak ngaruh. Pressure penonton ngaruh karena banyak pemain yang gagal mengeksekusi penalti, biasanya dari pressure ini gitu. Match selanjutnya ada Aljazair versus Swiss. Di sini jujur aku melihatnya kebalik ya. Aljazair ini coba main ala-ala Eropa ya. Dia textbook, dia bermain dengan rapi, build up pelan-pelan. Tapi kalau Swiss dia kompak defend, nunggu, terus serangan balik. Penguasaan bolanya unggul, tapi di sini Aljazair lebih sering menguasai bola itu di tengah. Jadi kayak nggak ngefek gitu loh, nggak create chances. Jadi ya nggak bisa buat skor juga gitu. Di posisi 12 ada pertandingan Ekuador versus Meksiko. Di sini Ekuador benua Amerika, Meksiko tuan rumah Amerika. Diperkirakan laga ini bakal sengit, tubruk-tubrukan, hantam-hantaman, panas, kartu merah, kartu kuning, nah pokoknya itulah. Tapi ternyata laga ini berjalan relatif soft, lebih lembut, walaupun ya kalau pelanggaran tetap ada, tapi nggak kayak American style gitu loh. Jadi ya ditambah lagi Meksiko tuan rumah dan Ekuador sebenarnya menguasai bola, tapi ya aspek-aspek yang lain juga perlu dipertimbangkan, kayak shot on goalnya lebih banyak Meksiko dan create chances-nya lebih banyak Meksiko. Jadi ya Meksiko lebih layak menang juga sebagai faktor tuan rumah. Di match ke-11 di match ke-11 ada Afrika Selatan versus Kanada. Sebetulnya match ini bagus ya, ibaratnya bukan bagus apa ya, sebetulnya match ini tuh deg-degannya lumayan juga, karena apa ya, laganya itu bermain itu relatif imbang kan, sama-sama main aman, terus coba-coba menyerang gitu, tapi bertahan juga nggak lupa. Tapi ya sialnya di sini Afrika Selatan kecolongan gol di menit-menit akhir. Jadi ya memang Kanada di sini ya karena tuan rumah juga, otomatis boosternya itu stabil lah dari awal sampai akhir gitu. Dan mereka nggak mau kehilangan muka lah di sini gitu. Babak 32 besar nih masih gitu. Mungkin di next matchnya kalau lolos kan mereka lawan Maroko, itu mungkin lain ceritanya karena Maroko jelas di atas kertas, di atas Kanada. Untuk match ke-10 ada Ghana versus Kolombia. Ghana Afrika, perwakilan Afrika, terus Kolombia perwakilan Amerika atau dari benua Amerika meskipun bukan tuan rumah.
Dan seperti yang kita perkirakan, Afrika ketemu Amerika ini dua-duanya sama-sama main otot, physically, tapi memang Kolombia juga taktikalnya nggak main-main. Kebetulan Ghana juga taktiknya oke, tapi ya memang skema serangan balik cepat dari sisi sayap, crossing, dan di situ ada pemain Kolombia yang sudah siap untuk menyambut. Bisa dibilang sebetulnya itu placing ya, tapi karena mendatar dan di pojok nggak ketangkap lagi sama kiper Ghana. Jadi ya di situ Ghana merespon dengan beberapa kali menekan, tapi ya Kolombia juga bermain cukup rapi di lini belakangnya. Tuh, Kolombia termasuk tim elit juga di Amerika. Jadi ya memang kuat gitu. Terus untuk match ke-9 ada Kongo versus Inggris. Nah, di sini Kongo hampir-hampir nih, karena mungkin ya kalau di statistik Kongo nggak begitu mewah pas lawan Inggris ini. Terus ya Inggris banyak ditekan kan dari sisi sayap, jadi ya nggak kelihatan Kongo itu di underdognya gitu. Tapi ya memang Inggris still Inggris dengan pemain besar juga, mereka punya kualitas untuk menciptakan solusi ketika deadlock, sehingga ya mereka mencetak gol bahkan dari titik paling sempit sekalipun. Oke, di match selanjutnya match nomor 8 itu ada Pantai Gading versus Norwegia. Di sini Norwegia hampir kepleset ya. Pantai Gading ini taktikalnya oke, materi pemainnya juga mumpuni melawan Norwegia yang beberapa pemainnya sedang booster kan, kayak kayak lagi up performnya, itu kayak si Odegaard, Erling Haaland gitu, itu monsternya ya. Jadi di sini Pantai Gading ya memang do the best, karena ya ibaratnya pertandingan ini kalau harus disematkan satu kata apa yang untuk menggambarkan pertandingan antara Pantai Gading versus Norwegia ini, yaitu nyaris gitu, karena ya menguasai pertandingan ya kan. Terus semua aspek permainan sepak bola dia menguasai gitu. Cuman minusnya penyelesaian akhir itu kurang ya, nggak ketemu, kayaknya memang bukan harinya aja. Kebetulan Norwegia ya sedang punya stok penyerang yang sekarang sedang one of the best lah, jadi ya mereka mempunyai keunggulan di situ. Oke, match selanjutnya ada Australia versus Mesir. Ini aku rating di nomor 7. Jadi sebelum match ini dimulai gitu, banyak orang menjagokan Mesir nih akan pesta gol ke gawang Australia. Walaupun Australia juga nggak bisa dianggap remeh juga. Ini adalah perwakilan terakhirnya Asia ya, kalau secara jadwal. Karena pas match ini main, Jepang udah pulang karena kalah dari Brazil. Tapi ternyata di atas lapangan Australia ngasih permainan yang cukup alot. Australia bisa memanfaatkan keunggulan tubuh karena rata-rata pemain Australia tinggi, dan pemain Mesir sebenarnya ya tingginya beda-beda sedikit, cuman memang perbedaan sedikit di ranah profesional yaitu berdampak besar ya kan. Untuk match ke-6 ada Senegal versus Belgia. Di sini banyak orang ya terpesona dengan nama besar Belgia tentunya karena pernah punya generasi emas. Namun siapa yang sangka Senegal kasih permainan alot, ngotot, sempat unggul 2 gol, namun konsentrasi yang menurun harus dibayar mahal ya, karena di situ Belgia bisa mengejar gol, kemudian ada tambahan waktu dan di situ ada gol terakhir ya. Mungkin yang kurang dari Senegal hanya keberuntungan dan juga fokus di menit-menit akhir. Di match kelima itu ada Jepang versus Brazil. Kalau kalian yang tahu mungkin ya, ini sama kayak duel guru versus murid karena ada benang merahnya nih. Secara program Jepang itu pernah menyatakan diri untuk belajar bermain sepak bola ke Brazil, tapi
Jepang ini main bolanya terlalu matematis, segala aspek dihitung, entah sengaja ataupun tidak sengaja ya. Karena ya kita melihatlah Jepang kalau bermain sepak bola itu kayak memang di titik ini mesti crossing, di titik ini harus skill individu, terus lini tengahnya harus bermain seperti A, B, C dan seterusnya gitu, sehingga ada kekakuan. Sementara yang dilawan adalah Brazil ya, Brazil still Brazil. Mungkin anak yang baru merocok juga langsung main bola bisa tuh, karena ya lingkungan dan dunianya memang sudah sepak bola banget gitu. Jadi abstraksi sepak bola itu tetap ada di timnas Brazil, mau modern gimana pun ya. Brazil tetap bermain secara tim, tapi abstraksinya itu loh yang nggak bisa diprediksi sama lawan, karena ya dua-duanya gol kayak gitu, hasil dari bagaimana mereka menciptakan ruang, menciptakan imajinasi sendiri, sehingga nggak kebaca dengan sistem yang terlalu kaku dari Jepang. Di sini aku bisa bilang Jepang bermain sepak bola terlalu sempurna, tapi kesempurnaan itu punya harga yang mahal karena menuntut fokus dan stamina yang tinggi, sehingga ya kalau udah kehabisan dua itu kita nggak akan bisa bermain sepak bola sama baiknya antar menit ya. Misal menit awal bagus, menit akhir bakal menurun. Itu harga yang harus dibayar oleh Jepang. Tapi salut Cahaya Asia ini karena bisa meladeni ya Jepang segitunya. Walaupun di laga persahabatan pernah menang dari Brazil, tapi ya Brazil still Brazil. Dia tahu mana yang harus dia ambil, mana yang harus dia lepas. Untuk match keempat ya, ada Jerman versus Paraguay. Banyak pengamat kaget sama hasil match ini, tapi kalau bagiku pribadi justru enggak. Karena di 2 episode sebelumnya Piala Dunia, Jerman ini pernah nggak lolos grup kan, yang lawan Korea, terus pernah nggak lolos grup juga lawan Jepang. Pokoknya di 2 episode atau di 2 edisi Piala Dunia sebelumnya itu juga nggak maksimal gitu. Jadi ya memang kalaupun lawan Paraguay ya, Paraguay itu kan mainnya physically ya, dia defend, dia parkir bus, nggak malu-malu. Tapi di pertandingan ini Paraguay cetak gol duluan ya, habis itu baru dibalas sama Kai Havertz dan adu penalti ya. Di adu penalti itu mempertegas lagi sih kalau generasi Jerman nih memang belum siap. Akhirnya kita sampai di pertandingan ketiga paling seru atau deg-degsar, Belanda versus Maroko. Belanda versus Maroko juga diprediksikan sama para pandit itu bakal Belanda easy match, tapi justru Belanda ini diisi pemain-pemain yang nggak begitu bagus lah performanya. Kalaupun ada nama-nama besar, nyaris mau lewat masa prime gitu. Sementara pemain-pemain barunya nggak se-level sama pemain yang masa prime ini mau lewat gitu. Sementara Maroko mungkin namanya average, rata-rata. Cuman Maroko ini punya permainan yang lebih stabil sebagai sebuah tim. Bermain tidak terlalu buruk, kayak masih banyak explore ruang yang bisa dieksplor sama mereka ini. Jangan lupa juga Maroko ini punya ranking FIFA yang lebih baik daripada Belanda. Jadi aku nggak tahu ya kenapa para pandit menjagokan Belanda, tapi sebelum match ini dimulai pun aku udah lebih memilih Maroko yang akan memenangkan match ini. Walaupun match ini tuh diakhiri dengan adu penalti, tapi kita bisa sama-sama lihat adu penalti cuman mempertegas siapa kambing hitam yang nantinya akan disalah-salahin sama orang. Oke, match kedua yang paling dugser karena aku sebagai salah satu fansnya ya, karena ada Goat yang bermain di situ, yaitu pertandingan antara Kroasia versus Portugal. Di sini Kroasia sangat bermain luar biasa, sangat bijaksana dan dewasa, efektif, bertahannya bagus, menyerangnya juga pakai perhitungan, tidak terburu-buru, adaptatif. Portugal main apa, Kroasia ngasih opsi main apa gitu, sehingga apa ya, Kroasia punya ciri khas sendiri gitu, bahwasanya mereka
nggak buru-buru gitu. Secara keberuntungan belum menaungi Kroasia ini gitu. Tapi ya sekali lagi respect untuk Luka Modric yang katanya ini adalah last dance-nya. Oke, kita sampai di puncak pertandingan terseru, terdakdikdukser di babak 32 besar ini, yaitu pertandingan antara Cape Verde melawan Argentina. Di sini juga banyak para pandit tuh Cape Verde akan dibabat habis oleh Argentina. Karena apa? Cape Verde ini kan punya kiper yang lagi viral-viralnya gitu kan. Dan bisa dalam tanda kutip gitu kayak bisa nahan para raksasa gitu. Cuman belum berhadapan dengan Goat Ori katanya. Di sini aku pengen nekanin bahwasannya kiper yang viral itu memang pantas dengan keviralannya, karena memang sejago itu beliau. Bahkan berapa kali ada momen one on one sama Messi, dia bisa ngeblok dengan sangat baik. Dan memang namanya kiper diserang terus-menerus tentu ada kayak lepas-lepasnya, blunder-blundernya, tapi masih tercover sama teman-temannya. Jadi ya Cape Verde punya pencapaian yang cukup bagus di turnamen kali ini, meskipun harus pulang ya dengan skor 3-2. Tapi kalau kita bisa bahas setiap gol yang terjadi baik dari sisi Argentina ataupun dari sisi Cape Verde, semua gol itu berdasarkan skema, berdasarkan permainan yang bagus, bola hidup. Ada sih scrimmage, tapi itu bagian dari permainan sepak bolanya gitu, bukan kayak gol jatuh dari langit gitu. Gol pertama Messi cukup elegan, gol kedua Cape Verde itu amazing. Dan ya itu siapa namanya, Sidney Lopez Cabral, itu pemain dari Liga Turki kan. Itu ya kalau bisa MU angkut lah, karena berapa kali dia syuting dari sudut itu. Dan ya syukur masih on possession itu si kipernya tuh, si Martinez tuh. Kalau enggak, wah itu memang merepotkan itu sayapnya, itu sayap Cape Verde itu. Dan dari Cape Verde kita bisa belajar ya bahwasanya tim besar itu nggak harus dihadapi dengan bertahan gitu. Kita bisa juga kok merespon dengan menyerang dan mendapatkan hasil yang kita mau gitu, asal kita berani, kita bersiap, kita menghitung kalkulasi bertahannya seperti apa, penyerangannya seperti apa gitu, sehingga kita bisa mencari peluang, mencari celah untuk menciptakan gol. Oke, itu tadi rating tiap pertandingan dari hasil pengamatanku. Misal ada perbedaan, silahkan kita bahas di kolom komentar ya. Yuk, sampai jumpa lagi di video selanjutnya, monggo.